Tutup matamu, dan belajarlah dengan baik. Tongkat pendaratan kecil ini juga bagus. Jangan terburu-buru ke tongkat pendaratan kecil. Kamu harus mengerti selalu tongkat besar dulu, lalu tongkat kecil. Dengan pandangan mata tinggi, datang ke puncak bukit dan bidik tepi rintangan. Perhatikan juga langkah kaki di belakangmu. Langkah kaki datang dari belakang, pengetahuan dingin. Hanya manusia yang memiliki langkah kaki, bisa jadi bot atau bahkan pemain sungguhan. Ini pemahaman permainan. Lihat serigala merah, langsung tembak. Kesalahan lawan adalah terlalu ceroboh. Mereka sama sekali tidak menyadari ada aku di sini. Bahkan tanpa menunggu rekan setim, mereka langsung menyerbu untuk menyelamatkan suplai. Kunci kemenangan dalam permainan adalah melihat siapa yang lebih licik. Setelah mengurus serigala merah, cari tempat berlindung, tinggal menunggu mayat membusuk. Jika lawan tidak punya perlindungan, di medan yang terbuka, sangat sulit untuk menyelamatkan rekan tim. Memusnahkan tim tidak sesulit itu. Selama kamu membunuh satu orang, kamu bisa mengendalikan ritme di tanganmu. Sebuah kapal pengintai, ditembakkan, ternyata itu senapan berburu. Jika terdeteksi oleh lawan, kamu harus berganti posisi, menunggu di sini, kemungkinan akan disambut oleh serangan mendadak, munculkan badan di sebelah perlindunganmu. Coba dulu untuk melihat apakah lawan akan menembakku. Jika tidak, aku langsung lari, menuju tongkat pendaratan kecil, berdiri di atas kotak untuk melihat apakah lawan terlihat. Tidak ada pandangan. Sepertinya posisi ini tidak berhasil. Selanjutnya, kembali ke posisi awal. Di tengah jalan, terdengar suara yang mengancam dari belakang. Pasti akan ada orang datang ke tongkat pendaratan kecil. Sekarang, harus keluar satu persatu. Setelah orang-orang di tongkat pendaratan kecil tiba, kemungkinan akan diserang dari dua sisi, perlahan menyelinap ke kanan. Perhatikan belakangmu juga, posisi sudah hampir siap. Langsung berbaring dan menjadi umpan. Berdiri lagi, lalu segera berbaring. Berdiri lagi, lalu segera berbaring. Tidak ada yang menembakku. Ini berarti aku sangat misterius saat ini. Menguji dengan tubuh sangat efektif. Kadang-kadang senjata hanya bisa digunakan sekali. Lihat, terlihat seseorang. Masih melihat jarak jauh. Pola pikir lawan jelas terlalu kaku. Selanjutnya langsung ke sana. Mendengar banyak langkah kaki di bawah, orang-orang dari tongkat pendaratan kecil sudah datang. Gunakan dua laser dulu, membuat lawan mengira ada dua orang yang bertahan di tangga. Sehingga memberikan tekanan yang cukup pada lawan. Aku akan memilih untuk pergi ke balkon. Satu lompatan berputar. Bergantung di dinding dulu. Sekarang tunggu cooldown skill lagi. Satu lompatan berputar lagi. Ke sisi lain rumah. Mendengar langkah kaki, lantai 2 sudah naik. Ada juga suara membuka brankas. Jelas sekali mereka sedang mengambil teknisi. Perlahan bergerak maju. Datang ke jendela. Dengan pandangan mata, tahan di pintu teknisi. Tunggu lawan keluar. Aku langsung tembak saja. Lupa. Reaksiku agak lambat, tapi tidak apa-apa. Lawan langsung memilih untuk menunjukkan punggungnya padaku. Kalau begitu langsung selesaikan. Segera kembali, setelah menembak, jangan sampai terlihat, lawan akan salah mengira aku di luar tembok. Selanjutnya tunggu lawan, memanggil bantuan. Terdengar suara memanggil bantuan. Langsung bertindak, satu lompatan berputar lagi, langsung masuk rumah. Masih ada rekan tim lawan, cepat isi ulang peluru. Mereka pasti mencariku di bawah. Lagi pula, siapa yang akan menyangka? Seseorang bisa terbang masuk dari jendela. Sekarang keadaan stagnan. Untuk waktu yang lama, namun lawan tidak bisa menahan diri. Lebih dulu, mendengar langkah kaki naik. Perlahan bergerak mundur. Jangan beri lawan waktu. Lihat orangnya langsung tembak. Aku melihatnya lebih dulu. Aku punya keuntungan. Jika ingin lari, segera kejar. Sudahlah, biarkan saja. Pertarungan antara para ahli seringkali berhenti di titik yang tepat. Jaga kondisi baik. Siapkan permainan kedua, langsung ke lantai 1 dari jendela. Seorang ahli sejati tidak akan pernah melakukan serangan kedua di titik yang sama. Dia ada di rumah lantai 1, menjulurkan kepala perlahan untuk menekan pandangan. Terlihat tangannya, penanganan detailnya kurang sempurna. Kalau begitu langsung bertindak. Berhasil tidur, jangan beri dia kesempatan untuk menekan. Langsung lakukan lompatan harimau, beri tekanan dari depan. Lalu segera kembali, dan pergi ke sisi lain. Tahan. Lihat apakah dia akan lari ke sini. Jika tidak datang, aku akan langsung maju. Keuntungan dia, tidur ada padaku. Peluang harus diperjuangkan sendiri. Sebuah lompatan tembok, langsung semprotkan gas, dan naik. Terakhir dengan tenang, lihat jam. Ini adalah kepercayaan diri mutlak. Seorang ahli, jelas bukan karena aku terlalu gugup saat itu. Semua tombol ditekan bersamaan. Selanjutnya datang ke menara pengawas baru. Kebetulan bertemu seseorang yang menarik mobil di dalam mobil. Setelah masuk dan melihat ke dalam, tidak ada kesadaran akan krisis sama sekali. Langsung selesaikan.
Ternyata aku salah. Diam di tempat bisa bergerak. Tampaknya bertemu dengan seorang ahli sejati. Baiklah, kali ini biarkan saja. Lakukan lompatan harimau. Jangan ragu. Kembali dan terima tembakan. Lindungi lawan yang aman. Jangan tembak penuh. Jangan lengah. Lihat ke dalam. Tidak ada orang. Sudah pergi. Sepertinya, para ahli saling berhadapan. Selanjutnya datang ke kontainer untuk mengambil beberapa barang. Tiba-tiba muncul angin dan mengejutkanku. Segera tembak udara di sekitarnya. Membuat lawan terus melompat ketakutan. Akhirnya langsung diselesaikan. Kemenangan tipis kali ini. Menyusuri tanah melalui pipa ke kamp militer. Mendengar ada orang di kamp militer saat ini. Agak terkejut. Jangan buru-buru keluar dulu. Tunggu sebentar. Lihat orangnya langsung tembak. Tidak ada keraguan. Selesaikan dengan mudah. Selanjutnya, gunakan taktik yang sama. Tahan mayatnya. Tunggu rekan tim lawan bergerak. Asap merah ingin menarik rekan timnya dulu. Aku tidak bisa melihat mereka. Mereka juga tidak bisa melihatku. Langsung pasang perisai ke dalam asap. Manfaatkan sekarang untuk segera berganti titik. Sial. Terbongkar oleh lawan. Lompatan berputar. Terus bergerak. Tersisa 1 tetes darah. Sekarang hanya bisa lari. 2 detik untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kadang-kadang tidak lari juga merupakan cara lari. Suara tembakan sangat keras. Sekarang sama sekali tidak boleh menekan. Jadi solusi terbaik sekarang adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Selama kita tidak bisa melihat lawan, lawan juga tidak bisa melihatku. Ada langkah kaki datang. Sekarang jangan bergerak sama sekali. Lihat, mereka sama sekali tidak menemukanku, tapi belum perlu terburu-buru. Suara langkah kaki masih di sekitar. Tunggu sebentar lagi. Yang kalah pasti adalah orang yang menembak duluan. Ini adalah pola pikir kelas atas. Diam berbaring saja, bisa melihat punggung lawan. Langsung tembak. Bertemu dengan seorang ahli. Menggunakan punggung untuk memancingku.